Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi dengan Ibu Ratna di tema 1 subtema 4 hidup rukun di masyarakat dalam pembelajaran 6. Sebelum memulai pembelajaran sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, jangan lupa juga terapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan diberikan teks dongeng tentang hidup rukun di masyarakat, siswa dapat menyebutkan kalimat penolakan yang terdapat di dalam teks cerita yang berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan benar, serta dapat menuliskan kalimat penolakannya. Dengan diberikan teks dongeng tentang hidup rukun, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila keempat dan sila kelima dengan benar. Dengan diberikan teks dongeng hidup rukun, siswa dapat menceritakan pengalaman menerapkan sila keempat Pancasila dan sila kelima Pancasila dengan benar. Dengan diberikan gambar pengamalan sila Pancasila, siswa dapat menghubungkan gambar pengamalan sila dengan lambang sila yang sesuai. Dengan diberikan penyesalan soal penjumlahan dan pengurangan, siswa dapat membuat soal cerita dengan benar dan menyelesaikan soal perjumlahan dan pengurangan dengan benar. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkan dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Ayo mengamati. Nah, kalian simaklah dongeng ini dengan cermat ya. Nah, judul dongeng ini adalah Kisah JJ si Jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati. Tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. Tidak mau, kek, saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Nah, lihat gambar ini anak-anak. Jerapahnya sedang apa ya? Nah, ini ada binatang-binatang yang memegang kaki jerapah. Oh, rupanya jerapah terpleset, tidak bisa berdiri. Kemudian jerapah dibantu oleh kawan-kawannya, hewan-hewan kecil ini ya. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Ayo menulis. Apa saja yang ingin kamu ketahui tentang dongeng di atas? Tulislah pertanyaan tentang dongeng yang telah kamu dengar. Tuliskan pada kartu pertanyaan yang kamu buat. Tukarkan kartu dengan teman di sampingmu, lalu jawablah kartu pertanyaan temanmu itu. Kalian boleh membuat pertanyaannya di kartu dan ditukar dengan orang tua kalian di rumah. Nanti orang tua kalian menjawab
dan orang tua kalian membuat kartu dan kamu yang menjawab ya. Nah, ini contoh pertanyaannya. Apa yang diminta kakek jerapah kepada JJ? Apakah JJ menyesali sikap sombongnya? Bagaimana JJ menyesali sikap sombongnya? Nah, itu contoh-contoh pertanyaan. Kalian tulis contoh pertanyaannya ini di kartu pertanyaan ya. Tuliskan kalimat penolakan yang terdapat pada dongeng tersebut. Masih ingat bukan kalimatnya? Kalimat penolakannya? Iya, tidak mau. Kek, saya sedang repot. Kata siapa itu? JJ atau Jojo? Iya, JJ. Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Selain itu terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menghubungkan gambar kegiatan sesuai dengan pengamalan sila keempat atau kelima dari Pancasila ini ya. Nah, sekarang kita lihat di kegiatan yang pertama itu ada bapak-bapak berkumpul tuh ya. Nih yang ini warga ya, ada ibu-ibu, bapak-bapak berkumpul. Dia menghitung suara, voting, pemungutan suara. Ya, sepertinya adalah pemilihan ketua RT. Ini sesuai dengan pengamalan sila keberapa ya? Ya, betul. Sila keempat. Kemudian gambar berikutnya. Ini ada Udin dan nenek sedang menyeberang jalan. Udin dalam menolong orang tidak memilih-milih. Siapa saja Udin tolong. Kali ini Udin menolong seorang nenek menyeberangkan jalan ya. Udin adil dalam memberi pertolongan, bersikap adil. Nah, ini pengamalan sesuai dengan sila keberapa ya? Keempat atau kelima? Betul, kelima ya. Nah, gambar berikutnya adalah keadaan suasana di posyandu. Nah, pelayanan oleh petugas posyandu tidak pilih-pilih ya. Semua dilayani dengan baik. Baik miskin, kaya, semua warga yang mempunyai anak di bawah 5 tahun dilayani ya oleh posyandu di kelurahan ini ya. Nah, ini sesuai dengan pengamalan sila keberapakah? Ya, sila kelima ya. Nah, gambar berikutnya adalah ini ada bapak-bapak sedang rapat, sedang bermusyawarah, mungkin menyelesaikan suatu masalah ya. Bapak-bapak ini akan mengambil suatu keputusan tetapi dengan cara bermusyawarah. Nah, ini sesuai dengan sila keberapa dari Pancasila? Ya, pengamalan sila keempat ya. Nah, lihat lagi gambar atas ini. Bapak ini memberikan bingkisan kepada korban bencana. Nah, bapak ini mau berbagi dia ya. Dia mempunyai jiwa sosial yang tinggi karena mau berbagi. Nah, ini sesuai dengan pengamalan sila keberapakah? Betul, sila kelima. Nah, demikianlah anak-anak ya. Ini contoh-contoh pengamalan dari Pancasila dari sila keempat dan kelima. Tuliskan contoh lain yang sesuai sila keempat atau kelima di masyarakat. Sila keempat kita bisa, bermusyawarah memilih ketua RT, kita tuliskan ya. Melaksanakan hasil musyawarah, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Kelima, memuji hasil karya teman, tidak memilih-milih jika berteman, bersikap adil di tempat bermain. Nah, ini adalah contoh lain dari pengamalan sila keempat dan kelima. Kita lanjut. Ceritakan tentang pengalamanmu menerapkan nilai-nilai Pancasila, sila keempat atau kelima di masyarakat. Sampaikan pengalamanmu di depan kelas ya, dengan percaya diri. Nah, kalian ceritakan ya, misalkan kalian pernah menolong korban bencana banjir ya, atau kalian pernah
menyeberangkan seorang nenek seperti Udin tadi ya. Nah, itu yang berhubungan dengan sila keempat atau kelima di masyarakat. Yang penting itu ya, nanti kalian bisa ceritakan. Buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini. Setelah itu selesaikan soal ceritanya. Ini soalnya nih ada 193 ditambah 117 dikurang 200. Kita buat dulu soal ceritanya. Di kegiatan kerja bakti tersedia 193 kue lemper dan 117 kue pisang. Kue tersebut dimakan oleh warga 200 kue, berarti berkurang ya. Berapa jumlah kue sekarang? Nah, kita kerjakan yuk bersama-sama. Nah, seperti ini. 193 ditambah 117. 3 tambah 7, 0. 9 tambah 1, 3 tambah 7, 10. 0 kita tulis taruh di atas 1 ya. 1 tambah 9, 10. 10 tambah 1, 11. Kita taruh satunya di bawah, 11-nya kita taruh di atas ya, sejajar dengan ratusan. 1 ditambah 1 ditambah 1, 3. Jadi 310. Ini hasil penjumlahannya. Kemudian kita pindahkan ke sini, kita kurangkan dengan 200 ya. Berarti 0 dikurang 0, 0. 1 dikurang 0, 1. 3 dikurang 2, 1. Jadi sisa kuenya ada 110. Jadi jumlah kue sekarang adalah 110. Nah, soal kedua. Ada 256 ditambah 224 dikurang 359. Kita buat dulu soal ceritanya. Udin mempunyai biji jagung sebanyak 256 dan biji kedelai sebanyak 244. Kemudian biji-bijian tersebut terpakai sebanyak 359. Berapa sisa biji-bijian Udin sekarang? Nah, yuk kita kerjakan bersama-sama penyelesaiannya ya. Nah, lihat di sini. Kita lihat 256 ditambah 244. 6 ditambah 1, 10. Kita simpan di atas 1. 1 ditambah 5, 6. Ditambah 4, 10 juga. Kita taruh 0-nya di bawah, 1-nya di atas. 1 ditambah 2, 3 ditambah 2, 5 ya anak-anak ya. Jadi 5. 500. 500-nya kita pindahkan, kita kurangkan dengan 359. Yuk kita hitung ya. 0 dikurang 9. Tidak bisa pinjam dari sini ya. Nah, jadi 10 dikurang 9, 1. Di sini tadi sudah dipinjam, tinggal 9 ya. Karena tadi 10 ya, sudah dipinjam tinggal 9. 9 dikurang berapa anak-anak? 5 sama dengan 4. Nah, yang 5 ini kita coret tinggal 4 ya, karena sudah dipinjam oleh puluhan tadi ya. Nah, sekarang 4 dikurang 3, 1. Jadi jumlahnya adalah 141 ya. Nah, jadi sisa biji-bijian Udin sekarang adalah 141. Nah, ini kalian selesaikan ya soal yang ini. Tapi nanti dikurang dulu baru ditambah. Kalian sudah mengerti bukan? Kita ke mind mapping dari pembelajaran 6. Kita sudah kalimat penolakan dari dongeng. Kita sudah mengetahui atau menuliskan kalimat penolakan dari dongeng kisah JJ si jerapah serta membuat kartu pertanyaan. Nah, ini kalimat penolakannya. Tidak mau, Kek, saya sedang repot. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita buat ya. Dari cerita si JJ dan Jojo ya, JJ si jerapah. Kemudian kita sudah menuliskan contoh pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila dan menerapkannya di masyarakat ya, di kehidupan bermasyarakat. Oh ya, pengamalan sila keempat, ini pengamalan sila kelima. Kita juga sudah belajar membuat soal dengan penyelesaiannya dengan yang bilangannya sudah ditentukan ya.
Dengan penyelesaian bilangannya tadi kan sudah ditentukan di atas nih seperti ini contohnya ya. Sudah ditentukan, lalu kita buat soal ceritanya ini. Ya, yang tadi nomor 1 ya yang sudah kita kerjakan, dan ini cara penyelesaiannya. Demikianlah mind mappingnya. Nah, sekarang kegiatan bersama orang tua. Siswa mencari gambar yang sesuai dengan pengamalan sila keempat atau kelima di masyarakat, lalu menempelkan gambar itu di buku ya. Nah, juga tugas di rumah adalah, dalam dongeng Jerapah yang Sombong, bagaimana sifat JJ dan Jojo? Kalian tadi sudah membaca dongeng jerapah kan? Nah, kalian pasti tahu JJ bersifat apa, Jojo bersifat apa. Nomor 2, apa yang dilakukan Jojo untuk memenuhi permintaan kakek jerapah? Ayo apa? Ya, kalian baca lagi ya dongengnya kalau lupa. Menurut kalian perbuatan siapa yang harus dicontoh di nomor 3? Nah ya, JJ atau Jojo? Nah, kita lihat ada gambar A dan gambar B. Nomor 4 soalnya, menurut kalian gambar A di atas menunjuk termasuk pengamalan sila keberapa dari Pancasila? Mengapa? Ya, kalian harus jelaskan kenapa kalian pilih sila keberapa, misalkan sila keempat atau kelima, alasannya apa gitu ya. Nomor 5, menurut kalian gambar B di atas termasuk pengamalan sila keberapa dari Pancasila? Mengapa? Nah, ini kalian lihat ya, mengapanya itu karena Pancasila yang sila titik-titik adalah pengamalannya titik-titik ya. Iya, jadi kalian jelaskan ya mengapanya itu. Kemudian buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini seperti tadi ya, yang kita sudah bahas bersama. Pembelajaran tema 1 subtema 3 hidup rukun di masyarakat di pembelajaran 6 untuk kelas 2 SD dan MI. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya di tema 2 ya, bermain di lingkunganku. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.